Halo, semoga dalam keadaan baik. Pada kelas sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kelas-kelas kata dan pronoun. Kali ini, kita akan membahas simple present tense. Sebelumnya perlu diketahui, tense adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu kejadian peristiwa atau tindakan. Lalu, apa itu simple present tense? Simple present tense atau present simple adalah tense yang digunakan untuk menyatakan suatu fakta atau kebiasaan. Silakan kalian hafalkan polanya terlebih dahulu. Dalam simple present, orang ketiga tunggal seperti he, she, dan it, kata kerja yang akan dipasangkan dengan itu semua harus ditambahkan s atau es. Hal yang ini disesuaikan berdasarkan kata apa yang akan ditambahkan s atau es. Yang dimaksud orang ketiga tunggal adalah orang yang sedang kita bicarakan. Jadi begini, orang yang berbicara disebut sebagai orang pertama, yaitu I, saya, dan we, kita, atau kami. Sedangkan orang yang diajak bicara atau lawan bicara kita disebut sebagai orang kedua, yaitu you. Dan yang kita bicarakan adalah orang ketiga. Kenapa perlu disebut orang ketiga tunggal? Karena they atau mereka juga adalah bentuk dari orang ketiga, namun itu tidak tunggal, tetapi jamak. Maka perlu dipertegas di sini bahwa hanya orang ketiga tunggal sajalah yang kata kerjanya dalam simple present bisa ditambahkan s dan es. Misal, orang ketiga tunggalnya adalah he atau subjeknya adalah he. Lalu, he dipasangkan dengan kata kerja wake, yaitu bangun. Maka, kata wake harus ditambahkan dengan s di belakangnya menjadi wakes. Karena simple present digunakan untuk menyatakan fakta dan kebiasaan, maka kalimatnya biasanya mengandung always atau usually, seperti he always wakes up every 6 a.m. Dia bangun setiap jam 6 pagi. Bisa juga dalam hal ini subjeknya diganti menjadi nama orang yang tadinya he, misalnya menjadi Dika. Maka kalimatnya akan menjadi Dika always wakes up every 6 a.m. Atau diganti pula kata kerjanya dengan take. Yang tadinya wake sekarang kita gunakan take. Maka akan menjadi Dika always takes a bath every 6 a.m. Yang artinya Dika selalu mandi pukul jam 6 pagi. Contoh lain misalnya subjeknya adalah Runa. Kemudian verbnya atau kata kerjanya adalah do. Karena berdasarkan pola simple present, Runa adalah bentuk lain dari she. Maka otomatis kata kerjanya juga harus ditambahkan s atau es. Nah, dalam hal ini kata kerjanya adalah do. Maka bukan ditambah s, melainkan ditambah es. Maka do akan menjadi does, bukan does. Contoh kalimatnya adalah Runa does her duty. Runa mengerjakan kewajibannya. Meskipun di sini tidak terdapat kata always atau usually, tapi dengan pola kalimat simple present, maka dapat dipahami bahwa kata duty yang dinyatakan dalam kalimat Runa does her duty merupakan suatu bentuk rutinitas dari Runa. Begitu juga apabila verbnya adalah go. Maka go akan menjadi goes. Seperti contoh kalimat berikut ini. He usually goes to work with his brother. Dia biasanya pergi bekerja dengan adiknya. Kemudian, simple present juga digunakan untuk menyampaikan fakta. Misalnya, contoh kalimat,
The sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. The sun merupakan bentuk lain dari it. Maka kata kerjanya mesti ditambahkan s, yaitu rise. Rise menjadi rises. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika subjeknya bukan he, she, ataupun it? Jika subjeknya selain dari ketiga itu, misalnya I, maka kata kerja yang mendampinginya tidak perlu ditambahkan s maupun es. Coba perhatikan kalimat berikut. Kalimat pertama, he usually watches movie every Sunday. Yang artinya, dia biasanya menonton film di hari Minggu. Kemudian kalimat kedua, I usually watch movie every Sunday. Saya biasanya menonton film di hari Minggu. Keduanya adalah kalimat yang menyatakan pernyataan yang sama, namun subjeknya yang berbeda. Pada kalimat pertama, subjeknya adalah he, maka kata kerjanya wajib ditambahkan s. Kalimat kedua, subjeknya adalah I, sehingga kata kerjanya yaitu watch tidak perlu ditambahkan s maupun es. Itu karena I merupakan orang pertama tunggal. Sementara, seperti dijelaskan sebelumnya, dalam simple present, yang perlu ditambahkan s atau es pada kata kerjanya adalah orang ketiga tunggal, yaitu he, she, dan it. Begitu juga dengan dua kalimat berikut ini. She always helps me, dan they always help me. Pada kalimat kedua, they adalah orang ketiga jamak. Maka tidak perlu ditambahkan lagi s maupun es pada kata kerja yang mengikutinya. Cukup ingat pola yang disebutkan tadi, maka kalian sudah bisa membuat kalimat simple present. Nah, bagaimana jika ada dua kata kerja dalam satu baris kalimat? Sementara subjeknya juga orang ketiga. Kata kerja mana yang perlu ditambahkan s, kata kerja mana yang tidak? Dalam kasus seperti ini, maka kata kerja pertama saja yang ditambahkan s atau es, sedangkan kata kerja kedua tidak perlu ditambahkan. Kemudian, untuk menghasilkan kalimat yang baik, maka kata kerja pertama dan kedua harus dihubungkan dengan to sebagai preposisi. Sebagai contoh, Ratna loves to sing Korean. Ratna suka bernyanyi Korea. Dalam kalimat tersebut, kata love dan sing adalah dua kata kerja dalam satu baris kalimat. Karena kata love adalah kata kerja pertama dalam kalimat tersebut, maka kata kerja itulah yang perlu ditambahkan s. Sedangkan kata kerja kedua, yaitu sing, tidak perlu ditambahkan. Begitu juga dengan kalimat Theo likes to share his moments on Facebook. Theo senang membagikan momen kesehariannya di Facebook. Dalam kalimat ini, kata like dan share adalah kata kerja dalam satu baris kalimat. Ranti goes to sell her products. Ranti berangkat untuk menjual produknya. Kata kerja yang terdapat dalam kalimat tersebut adalah go dan sell. Kata kerja pertama yaitu go ditambahkan es menjadi goes. Dira prepares to return to his hometown. Dira bersiap untuk balik ke kampung halaman. Dalam kalimat ini, kata prepare dan return adalah kata kerjanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas cara membuat kalimat negatif dan kalimat tanya atau kalimat interrogatif dalam simple present. Kalian cukup ingat pasangan dari subjek-subjek ini. I, you, they, dan we pasangannya harus do dan don't. Sedangkan he, she, it pasangannya adalah does dan doesn't. Contohnya, the camera works as usual.
kamera berfungsi seperti biasa. Itu adalah kalimat pernyataan positif. Sedangkan kalimat negatifnya adalah the camera doesn't work as usual. The camera adalah bentuk lain dari it. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, he, she, it berpasangan dengan doesn't. Sehingga cukup dipasangkan saja antara the camera sebagai it dan doesn't sebagai pasangannya. Lalu bentuk interrogatifnya adalah does the camera work? Perlu dicatat, ketika membuat kalimat negatif dan kalimat tanya atau interrogatif dalam simple present, kata kerja tidak perlu lagi ditambahkan s atau es, karena sudah digantikan dengan does atau doesn't. Begitu juga apabila subjeknya adalah I, you, they, dan we, maka pasangannya adalah do dan don't. Contohnya, my parents believe in you. Orang tuaku mempercayaimu. Jika parent berisi s, itu berarti kata jamak, terdiri dari bapak dan ibu. Bapak dan ibu berarti mereka. Mereka dalam bahasa Inggris adalah they. They pasangannya adalah do dan don't. Maka kalimat negatifnya adalah my parents don't believe you. Kalimat tanyanya, do my parents believe you? Jika hanya parent saja tanpa s, maka bisa diasumsikan hanya bapak atau hanya ibu saja. Berarti itu hanya satu orang. Bapak adalah he, sedangkan ibu adalah she. He dan she sekali lagi berpasangan dengan does atau doesn't, bukan don't. Kalian perlu hati-hati dengan sejumlah kata yang memang sudah bersifat jamak tanpa perlu ditambahkan s. Seperti children, women, people, teeth, feet, dan lain-lain.